Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Inside Interior. Nah, episode kemarin kan aku nih yang diwawancarai. Kali ini kita punya bintang tamu yang mungkin teman-teman sekalian bisa pada nebak siapa? Yes, bintang tamu kali ini adalah Bu Ira, Kaprodi Desain Interior BINUS Malang. Nah, kita tepuk tangan dulu dong. Oke. Nah, Bu, di podcast kali ini kita nggak bakal serius-serius banget sih. Jangan Nah, serius. kita santai aja ya, Bu ya, santai aja. Udah mulai pening ya, Bu ya? Iya. Oke, di podcast kali ini kita akan lebih mengulik sih, Bu, secara umum desain interior tuh seperti apa, dan nanti ada mitos fakta. Nanti Bu Ira yang harus jawab, oke? Siap. Oke. Nah, sekarang Bu, banyak masyarakat umum itu yang mikir desain interior tuh sama dengan dekorator rumah, Bu. Nah, kalau teman-teman lihat di platform media sosial lainnya, seperti di Instagram, nah kayak gitu kan banyak ya Bu ya yang banyak yang do it yourself, dekorator rumah. Terus nanti ada konten creator yang mau renov rumah tuh Bu. Terus ini nanti kalian beli aja kayak gini tempel. Nah, seringkali kita sebagai penontonnya tuh merasa, loh, jadi desain interior tuh sama dengan dekorator rumah ya Bu ya? Sebenarnya gimana ya Bu ya? Oke. Kalau kita ngomong dekorator atau interior styling interior, kalau kita ngomongnya di sini itu memang merupakan bagian part dari interior design. Kalau misalnya kamu, intinya gini aja deh. Kalau misalnya kamu jadi interior designer, kamu akan dengan mudah jadi stylist interior. Tapi belum tentu seorang interior stylist itu bisa menjadi seorang interior designer. Gitu. Karena sebenarnya untuk menjadi seorang interior designer kita nggak hanya ngomong tentang estetika ya, kita nggak hanya ngomong tentang ini matchnya sama ini, itu matchnya sama itu, enggak gitu. Tapi kita juga ngomong tentang sirkulasi, tentang layout, tentang zoning, terus fungsi ya kan, kebutuhannya banyak lah yang harus kita pertimbangkan atau kita pikirkan saat kita merancang sebuah desain sebagai seorang interior designer dibandingkan dengan stylist ya. Kalau stylist ya oke deh, ini sudah sesuai dengan tema, ini sudah sesuai dengan konsep, ini sudah menarik, ini sudah cakep gitu ya, instagramable, oke beres. Tapi seorang interior designer itu ya intinya dia cakupannya itu jauh lebih luas dari seorang hanya sekedar styling. Oke Bu. Berarti kalau desain interior tuh banyak hal-hal teknis yang nggak dipelajari ya Bu ya. Betul kalau kita jadi dekorator kayak gitu-gitu. Betul. Nah, kalau misalnya di desain interior tuh Bu, nah ini mungkin pertanyaan banyak orang Bu. Estetika sama fungsi Bu. Kan kalau orang-orang bilang desain itu harus ada estetikanya, harus ada fungsinya. Kalau di desain interior sendiri Bu, lebih penting mana sih sebenarnya? Fungsi dong. Fungsi. Ingat ya, fungsi yang paling utama sebelum kita masuk ke estetika. Karena apa? Estetika tapi dia nggak ada fungsinya apa-apa, itu nggak ada gunanya gitu. Sementara ruang itu adalah sebuah area yang dia memiliki fungsi untuk penghuni di dalamnya. Itu sih. Kalau fungsinya sendiri ya Bu ya, itu emang akan berpengaruh ke penghuninya kah Bu? Ya pasti amat sangat berpengaruh ya Mel ya, soalnya kan kalau misalnya kita mendesain rumah tentu nggak bisa kita samakan dengan kita mendesain retail, kita mendesain hotel atau kafe. Itu semua kita ngomongnya fungsi nih. Rumah pun kalau kita ngomong secara lebih spesifik ya, area A, area ruang tamu atau ruang keluarga itu kebutuhannya apa, aktivitasnya apa di dalamnya. Nggak mungkin langsung tiba-tiba kita masukin kitchen di dalamnya atau kita masukin tempat tidur di situ gitu kan. Enggak ya, kita dalam interior itu kita juga harus memikirkan kaidah tata letak yang sesuai atau yang aman, yang nyaman bagi penghuninya. Gitu sih.
Berarti apa bisa dibilang kalau desain interior tuh kan langsung berkenaan sama penghuni ruangannya ya Bu ya. Nah itu nanti apa juga berpengaruh ke psikologis penghuni ruangannya Bu? Ya, of course ya. Kalau kita ngomong berpengaruh ke psikologis ya tentu amat sangat berpengaruh ya. Contoh sederhananya itu kalau kita mendesain interior yang sesimpel ruangannya dicat warna merah. Secara psikologis gimana lu masuk ke dalam ruangan yang warnanya merah semua gitu? Mungkin kayaknya aku nggak bakal leyeh-leyeh sih Bu. Itu kayak bagaimana sesederhana warna itu bisa mempengaruhi psikologis penghuni atau manusia yang ada di dalamnya. Itu baru kita baru ngomong warna ya, belum kita ngomong material misalnya gitu. Kalau misalnya di tempat yang dingin lantas kamu materialnya itu marble, terus materialnya granit dan segala macam gitu. Kamu akan jauh lebih merasa dingin dibandingkan mungkin kalau kamu mengaplikasikan material kayu, material yang warnanya hangat gitu. Itu contoh ya bagaimana kita memikirkan ya warna apa, material apa itu ngaruh banget di bagaimana manusia itu mempersepsikan ruang. Oke Bu, berarti kan kalau dari Bu Ira tadi desainer interior tuh cakupannya sebenarnya luas ya Bu ya. Sekali. Mulai dari mungkin plafon, dinding, lantai, sampai furniture, sampai bahkan stylingnya ya Bu ya. Betul. Dan pengaruhnya itu kan besar banget Bu ke penghuninya. Nah, ada lagi Bu pertanyaannya. Kalau semisal ya Bu ya, ada yang mau renovasi, contoh sederhana aja Bu, renovasi rumah atau mau buat rumah. Nah sekarang kan banyak konten-konten yang kayak membangun rumah tanpa menggunakan tenaga profesional Bu. Salah satunya desainer interior Bu. Nah emang apa bisa ya Bu ya? Ya, kalau mau bisa-bisanya tuh sebenarnya bisa aja gitu loh. Kamu nyuruh tukang ya, bangunin rumah dong, iya bisa bangun, bisa kamu tinggali. Tapi apakah dari sisi kenyamanan, dari sisi tata letak, layout, material di dalamnya apakah sesuai dengan kebutuhanmu? Kan pertanyaannya itu ya. Nah, kita sebagai seorang interior designer itu yang kita belajar loh 4 tahun untuk memahami hal-hal seperti itu gitu. Dan kalau saya lihat di lapangan ya memang hasil rancangan interior designer sama hasil rancangan jurusan lainnya ya Bu ya, jurusan orang tua itu sama yang mungkin sekedar kontraktor yang disuruh bangun rumah itu beda banget. Hasil desainnya ya Bu ya nih ya. Hasil desainnya beda banget karena interior designer itu dia detail ya memikirkan materialnya apa nanti, warnanya apa, bentuknya kayak gimana, strukturnya kayak gimana, layoutnya kayak gimana. Jadi kamu akan merasakan desain yang lebih detail. Kalau misalnya dirancang oleh seorang interior designer, desain yang lebih humanis, lebih fungsional gitu, lebih dekat ke penghuninya dibandingkan mungkin kamu misalnya ya rumah dibangun sih sama kontraktor tapi ya itu balik lagi hanya sekedar rumah gitu, bukan mencerminkan kepribadian atau kebutuhan dari si penghuni. Oke, berarti kalau hasil karya desainer interior tuh lebih personal ya Bu ya? Betul. Oke. Nah, tapi kalau desainer interior tuh sendiri berarti ada sisi desainnya, ada sisi teknisnya ya Bu ya? Oke. Karena kalau kita ngomong desain interior itu kan sebenarnya kita adalah bagian dari arsitektur. Nah, sementara arsitektur sendiri kita tidak bisa lepas dari yang namanya teknik ya, gitu. Entah itu kalau kita ngomong, ada orang-orang ngomong wah desain interior itu kalau nggak mau hitung-hitungan masuklah desain gitu. Desain interior itu ya memang nggak ada hitung-hitungan tapi at least logik ya teman-teman ya gitu. Jadi gimana kamu melogikakan apakah ini sudah sesuai atau tidak gitu. Terus kalau hitung-hitungan sih ada sih tapi ya nggak sampai sekalkulus gitulah gitu. Kita sudah ada AI dan segala macam ya silahkan dimanfaatkan itu.
Berarti kalau buat teman-teman mungkin yang mau masuk ke jurusan interior, nggak perlu khawatir ya Bu ya sebenarnya. Asal basic logiknya bisa, pasti bisa juga nanti ngikutin ya Bu ya, Iya. hal-hal teknisnya. Oke, nah kebetulan nih Bu, bulan-bulan ini kan banyak nih teman-teman yang mungkin mikir ingin masuk kuliah jurusan desain interior. Tapi mereka masih diambang masuk nggak ya kayak gitu kan Bu. Ada keraguan lah Bu. Ada keraguan. Nah ini mungkin aku bisa bacakan ya Bu ya beberapa keraguan dari teman-teman mungkin bisa mewakili teman-teman yang ada di rumah. Nah yang pertama Bu, kalau masuk desain interior tuh emang tugasnya sebanyak itu ya Bu ya? Kayaknya kalau tugas banyak ya, kamu kuliah dimanapun pasti ada tugas loh, dan banyak juga loh, gitu. Jadi ya kalau kamu bilang tugasnya banyak ya, semuanya sih termasuk desain interior juga tugasnya banyak. Kalau kuliah di desain interior tuh berarti tugasnya teori semua atau gimana Bu? Oh enggak, kita biasanya kalau tugas itu project base ya. Jadi kita ngasih study case, misalnya perancangan hotel atau perancangan office gitu. Tinggal kamu milih nih, nanti ditentukan office-nya apa nih, brand apa, terus kamu merancang sesuai dengan branding dari brand tersebut atau merek tersebut gitu. Jadi memang kita kebanyakan tugasnya itu memang project based, dan outputnya itu, nah itu sih yang mungkin teman-teman harus pahami ya, bahwa kalau kita di desain itu outputnya itu tangible atau ada bentuknya nih gitu. Jadi kalau kamu kita mata kuliah studio ya berarti outputnya itu kita ada maket, ada gambar gitu. Termasuk juga kalau kamu ngambil mata kuliah desain furniture ya, pasti kan kita bikin furniture nih yang benar-benar bisa didudukin gitu, bisa kita tunjukin ke dosen gitu. Berarti kalau tugas-tugasnya tuh dari teori dapat, tapi kita langsung praktek sampai end user ya Bu ya, bisa dibilang ya. Oke. Nah teman-teman juga ada yang tanya nih Bu, kalau mau masuk desain interior itu yang dipersiapkan apa aja sih Bu? Kalau masuk desain interior yang perlu dipersiapkan adalah keteguhan hati. Oke. Keteguhan hati, karena saat kamu sudah masuk ke desain interior itu kamu dituntut untuk yaitu harus bisa bergerak secara cepat sih istilahnya gitu, memutuskan secara cepat, berpikir secara cepat, bergerak secara cepat gitu. Jadi kalau misalnya kamu santai-santai dulu semester 1 semester 2 itu biasanya kamu nanti malah bakal shock terapi tuh di situ. Kalau misalnya persiapan alatnya Bu, mungkin ada orang tua dari teman-teman yang khawatir juga Bu, waduh kalau anak saya nanti kuliah di desain interior itu harus persiapan apa aja Bu? Misal laptop spesifikasi X, itu paling terus sering ditanyakan harus beli alat-alat alat mesin ini, alat 3D printer apa-apa, itu gimana Bu? Bener? Kalau biasanya di semester 1 tuh kita masih manual gitu, jadi memang kita ngasah kalian ya yang sama sekali belum ada basic desain seperti itu, kita ngasah dulu basic desainnya dari mana, dari gambar tangan, keahlian tangan gitu. Kamu nanti akan berkenalan dengan gambar interior itu seperti apa gitu secara manual. Baru mungkin di semester 2 kamu akan membutuhkan yang namanya tools, entah itu tablet, entah itu laptop gitu ya. Kalau mau investasi jangka panjang ya itu memang baiknya laptop sih. Gitu. Di situ standarnya interior design tuh standar rendering ya, jadi nanti mungkin sesimpel laptop gaming deh, tapi jangan yang mahal-mahal juga, nanti paling kamu buat ngegame gitu. Jadi laptop gaming yang levelnya basic aja kayaknya udah cukup deh. Berarti paling enggak sesuai dari kebutuhan aplikasinya aja udah cukup ya Bu ya. Berarti nggak harus beli mesin 3D printer, cutting kayak gitu Bu? Karena itu sudah disiapkan ya oleh kita di BINUS, jadinya kita di sini ada 3D printer yang bisa kalian gunakan atau mahasiswa gunakan
kapanpun gitu. Nah, nanti juga ada mata kuliah 3D interior 3D prototyping. Nanti mahasiswa diajarkan untuk mendesain modeling prototipe itu secara digital, baru nanti dibentuk atau diaplikasikan di 3D printing itu. Oke Bu. Nah, mungkin dari teman-teman yang mau masuk kuliah ke desain interior udah mulai terjawab ya Bu ya, mulai dari kebutuhannya, persiapannya. Kalau teman-teman nggak bisa gambar, tenang aja, kata Bu Ira di semester 1, di semester awal ya Bu ya. Di semester awal. Nanti diajarin basic-basic menggambar. Nah, kalau untuk ini Bu, banyak yang overthinking kan Bu sekarang. Namanya Gen Z, kalau nggak overthinking nggak mungkin Nggak Bu. mungkin, Nah, ya, betul. mungkin teman-teman juga banyak yang overthinking. Kalau misalnya aku nih Bu masuk kuliah desain interior, prospek kerjanya tuh apa Bu? Karena kan sekarang persaingannya tuh sengit banget ya Bu ya. Cari kerja juga katanya semakin tahun tuh pasti akan semakin susah. Semakin susah. Udah aduan lah Bu. Nah itu gimana Bu? Apa prospek karir dari lulusan desain interior? Oke, kalau kita ngomong prospek karir ya, fun fact-nya itu saya melihat itu dari mahasiswaku ya, dari tahun ke tahun itu lebih dari 90, hampir 100% ya, aku nggak ngomong 100% banget, tapi hampir 100% itu mahasiswa itu sudah bekerja bahkan saat belum wisuda gitu. Jadi pada saat wisuda mereka udah leyeh-leyeh, mereka udah santai-santai nunggu memang jadwalnya masuk sebulan lagi atau 2 minggu lagi gitu sih. Jadi kalau kita ngomong prospek karir di interior design itu saya lihat amat sangat menjanjikan ya. Apalagi sekarang orang udah mulai aware gitu sama yang namanya, wah ini ruangan instagramable banget ya gitu. Jadi setiap ruang, setiap tempat ya, apalagi komersial itu berlomba-lomba untuk mari kita desain ruangan yang estetik mungkin, secakep gitu. mungkin, se-instagramable mungkin gitu. Dan ada satu fun fact lagi yang perlu teman-teman ketahui, bahwa kalau kita ngomong dunia hospitality ya, dunia retail, hospitality itu saat kita ngomong hotel, villa, cafe, apalagi refleksologi, itu kita ngomong hospitality ya. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan jasa layanan, F&B dan segala macam, itu minimal itu 5 tahun sekali mereka harus ganti style ruang. Jadi setiap minimal 5 tahun sekali harus renovasi. Karena apa? Ya karena style tren masyarakat itu kan berubah-ubah ya Mel ya. Kita nggak mungkin dong 10 tahun ya orang udah hobinya futuristik, dia masih di klasik kontemporer kan juga nggak ada yang mau ngelirik gitu. Apalagi zaman now orang ya itu tadi udah mulai aware sama, wah cakep-cakepan nih, cakep nih tempatnya gitu. Oke Bu. Nah kalau misalnya ini kan tadi Ibu kasih contoh sebagai konsultan ya Bu ya. Nah tapi mungkin teman-teman banyak yang nggak ngerti nih Bu, setelah lulus tuh apa bener pasti semuanya nanti akan menjadi konsultan interior kayak gitu Bu? Atau mungkin ada nama pekerjaan lain gitu Bu yang selain konsultan? Ya, standar ya yang mungkin paling umum interior konsultan ya, mungkin yang paling orang banyak tahu. Tapi kamu juga bisa jadi kontraktor, kamu nanti juga bisa jadi exhibition designer atau desainer pameran. Kita ada mata kuliahnya loh, exhibition designer gitu. Terus ada, kalau kamu pengen spesialis ya, atau interior designer yang spesialis pada bidang-bidang tertentu, itu spesialis smart home system. Kita di sini juga diajarkan. Sustainable design spesialis, atau desain-desain yang ramah lingkungan, itu kamu juga bisa. Kamu mau jadi furniture designer, atau yang paling orang awam nggak ngerti itu adalah visual merchandiser. Nah itu mungkin banyak yang nggak tahu nih Bu. Kasih contoh Bu. Nah, visual merchandiser itu sebenarnya adalah desainer retail atau toko. Jadi gimana kita mendesain toko biar orang itu betah dan belanja banyak di dalamnya. Contoh sederhananya Oke Bu. kamu pernah ke cafe nggak? Pernah.
Sebelum ganti nama kan Bu. Sekarang Oke. jadinya Osam. Yes. Kamu tahu nggak kenapa sekarang banyak toko-toko seperti Asam ya? Kayak sekarang aku ngelihat juga di Uniqlo, di Miniso kayak gitu-gitu. Depan kasirnya itu antriannya tuh dibuat mengular, terus ada rak-raknya. Oh bener Bu, ada kayak rak kecil buat barang-barang tisu apa kayak gitu kan Bu ya, kecil-kecil gitu kan Bu. Itu menurutmu kenapa? Mungkin supaya yang antri itu bisa ngelihat barangnya, terus nanti tertarik beli. Bener banget. Nah jadi ya itu sesederhana itu ya seorang visual merchandiser, gimana dia bisa memutuskan, oh kayaknya kalau orang antri kasir itu dia bakal bengong dan bakal takes time, bakal lebih memperhatikan deh barang-barang di sekelilingnya, maka dibuatlah antrian yang rak-rak kayak gitu. Biar apa? Biar orang secara otomatis, wah ini kayaknya menarik nih, beli nih. Itu seorang visual merchandiser ya. Oh, berarti ternyata ranah pekerjaannya itu macam-macam ya Bu ya. Dan kalau kita udah masuk desain interior, pekerjaannya itu bakal spesifik banget ya Bu ya, ternyata. Ya, sebenarnya ya tergantung kamu mau arahnya bakal kemana nih gitu. Lo suka designing doang ya lo bakal jadi interior konsultan. Lo suka desain furniture ya lo bakal jadi furniture designer. Gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali, tergantung nanti setelah kamu kuliah di interior designer, kamu pengen lebih spesifik ke arah mana. Oke. Berarti kalau mungkin nih Bu, teman-teman ada yang masih overthinking lagi nih Bu. Emang kedepannya untuk masa depan desain interior ini bakal dilihat nggak sih Bu? Oh, amat sangat dilihat dong. Amat sangat dilihat karena ya itu tadi balik lagi ya, orang sudah mulai aware terhadap kesehatannya masing-masing. Orang sudah mulai aware terhadap lingkungannya, apakah lingkungannya itu sehat, apakah lingkungannya itu nyaman, apakah lingkungannya itu bisa menjual atau bisa memberikan keuntungan yang lebih. Nah itu tentu saja amat sangat prospek. Bakal menjadi tren terus sampai ke depannya ya Bu ya. Tren, yaitu interior design, project interior design itu tidak akan pernah ada matinya sih kalau menurutku, karena ya kita selalu butuh ruang loh Bos. Bener gitu sih Bu. Kayaknya 90% di hidup kita selalu di ruangan di ya dalam Bu ya. ruangan. Lo makan, lo ngantor, sekolah, bahkan saat kita naik mobil itu ya, ruangan lo. Bener sih, bakal pengaruh banget di kehidupan kita ya Bu ya sebenarnya. Sangat pengaruh. Oke, nah itu teman-teman, buat teman-teman yang mungkin masih overthinking, itu tadi ada jawaban-jawaban dari Bu Ira, bisa jadi masukan tambahan ya Bu ya mengenai desain interior itu seperti apa. Nah untuk sesi yang terakhir Bu, biar makin seru, kita akan membahas mitos dan fakta tentang desain interior ya Bu ya, baik waktu kuliah ataupun maupun kerja. Oke. Yang pertama Bu, kalau masuk desain interior itu nanti pasti begadang 24 jam. Itu mitos atau fakta? Banyak faktanya, tapi aku menyampaikan tidak sampai 24 jam lah. 24 jam itu lebay banget. Paling 20 jam lah, 20 jam. 4 jam buat tidur. Slightly fakta. Slightly fakta. Ya. Karena realitinya kayak gimana sih Bu emangnya? Realitinya sebenarnya ya, kalau ya hitunglah kayak kita bikin makanan, nggak mungkin tiba-tiba makanan celing apa-apa langsung jadi gitu kan ya. Kita harus ada proses milah bahan, persiapan, preparation, motong dan segala macam. Sama dengan tugas, apalagi kita tugasnya project, jadi memang lebih banyak waktu untuk preparationnya itu. Oke, karena prosesnya panjang gitu ya Bu ya. Betul, prosesnya panjang, jadi emang tergantung manajemen waktu kalian aja sih sebenarnya. Kalau kalian masih mindsetnya wah sistem kebut semalam juga oke nih gitu, bisa nih. Nah ini kalau kamu kuliah desain dimanapun itu nggak bisa pakai mindset SKS sistem kebut semalam gitu. Oke.
Nah, ngomong-ngomong SKS nih Bu ya, mitos atau fakta? Dosen-dosen ya Bu ya di desain, khususnya di desain interior tuh bisa tahu ini karya SKS atau enggak? Oh, bisa. Mitos atau fakta? Fakta Bu. Fakta. Apa Bu yang membedakan mungkin? Mungkin buat teman-teman yang sekarang kuliah Kita ngebedainnya dari apa ya? Kalau misalnya gambar ya, pasti kan beda kan ya yang dikerjain lemburan nih dalam waktu 4 jam gitu sama yang dikerjain mungkin 2 hari atau 3 hari, itu pasti beda lah kualitasnya. Pertama kualitas, yang kedua jelas dari tarikan garis dan segala macam itu kita juga bisa tahu, oh ini orang ini beneran yang ngerjain nih, atau ini kayaknya dikerjain orang lain nih gitu. Kita sudah bisa melihat itu. berarti mungkin dari arsirannya, kalau manual gitu bisa kelihatan ya Bu Dari ya? garis tangan, mungkin dari itunya juga. Mestinya kan kita sering ketemu mahasiswa ya tiap hari ya, masa nggak tahu ini orang ini males-malesan gitu, terus tahu-tahu loh kok tiba-tiba kerjaannya jadi amat sangat super perfect, itu gimana ya? Itu kan pasti jadi pertanyaan juga. Ini mewakili hati dosen-dosen interior Iya, lainnya ya sedikit. kayaknya. Iya. Oke Bu, lanjut lagi Bu. Nah, mitos atau fakta ya Bu ya. Kalau desain interior kan tugasnya prosesnya panjang tuh Bu. Seringkali kan memakan banyak waktu gitu kan Bu ya. Apakah mahasiswa desain interior tuh pasti akan menjadi kupu-kupu Bu? Kuliah pulang, nggak bisa aktif bersosialisasi di perkuliahan. Terus kan kalau mungkin banyak orang ngomong, kalau masuk desain interior tuh orangnya nanti ya udah pulang ngerjain tugas, cupu ya. Mitos atau fakta Bu? Mitos. Oke. Seharusnya, karena kalau kamu jadi desain interior yang sejati, kamu harus sering jalan-jalan loh malahan. Jadi kalau dia kupu-kupu, malah dia seharusnya tidak layak dianggap sebagai seorang interior designer. Oke. Kenapa Bu? Karena gimana kamu bisa mendesain yang bagus ya kalau kamu nggak ngerti atau nggak ngerasain yang bagus itu seperti apa? Gimana cara ngerasain yang bagus? Ya harus jalan-jalan dong, iya kan? Oke. Benar Bu. Berarti harus bisa menikmati hidup juga. Oh, itu salah satunya juga ya Bu ya. Oke. Nah, lanjut lagi ya Bu ya. Mitos atau fakta Bu? Lulusan desain interior itu kerjanya cuman bisa jadi freelancer yang penghasilannya nggak menentu. Mitos. Oke, ini udah kayaknya yakin banget kalau itu mitos ya Bu ya. Yakin banget. Kenapa Bu? Ya dimanapun ya teman-teman ya, pasti akan ada yang sukses, ada yang gagal, gitu dimanapun. Tapi kalau misalnya jadi desainer interior itu selalu jadi freelancer dan penghasilan tidak menentu ya, itu mitos teman-teman. Karena ya apa? Sepanjang pengalaman saya menelurkan alumni selama 4 periode ini ya, 4 angkatan sudah kita lalui, gitu. Banyak alumni yang mengatakan bahwa sebenarnya nggak juga, project di luar itu banyak gitu. Mau kamu dapat kecil atau besar ya tergantung gimana kamu membangun relasi, gimana kamu kreatif mencari klien, gimana kamu ya itu tadi ya, mengembangkan dirimu selanjutnya. Karena ya itu tadi, jangan sampai kamu habis kuliah tuh sudah berhenti doang gitu. Kita kan harus terus mengembangkan diri kita, even bahkan setelah lulus kuliah gitu. Oke. Jadi itu mitos Ya Bu ya. Betul. Pasti mitos. Oke, 2 pertanyaan terakhir Bu tentang mitos vs fakta. Kalau nggak bisa gambar Bu, itu nggak bisa masuk desain interior. Mitos atau fakta? Mitos. Kenapa Bu? Karena yang diperlukan oleh seorang interior itu bukan hanya sekedar bisa gambar, tapi banyak. Bisa gambar atau tidak itu sesuatu hal yang bisa kita latih lah, gampang lah. Lu belajar gambar aja serius gitu ya 1 semester itu bisa. Tapi yang paling utama itu sebenarnya adalah bagaimana kita sense kita itu bisa
sesuai dengan keinginan klien, sense design kita ya. Oke, berarti nggak semuanya itu benar ya Bu ya? Nggak semuanya benar. Tapi itu bisa dilatih kan Bu? Bisa dilatih. Ada mahasiswaku yang dia benar-benar sama sekali nggak bisa gambar manual ya Mel ya, tapi akhirnya dia belajar untuk 3D modeling, dia belajar sendiri, dia fokus di situ, terus akhirnya dia sekarang sukses sebagai interior designer di luar. Oke Bu. Nah pertanyaan terakhir Bu, siapa aja yang punya taste bagus itu pasti nanti jadi desainer interior top chair Bu? Mitos atau fakta Bu? Ini mungkin maksudnya kalau taste-nya bagus, ini pasti nanti bisa jadi desainer interior yang terkenal bla 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 tanpa faktor-faktor lainnya gitu. Itu mitos sih. Mitos ya Bu ya. Emang realitanya kayak gimana sih Bu? Realitanya dunia profesional itu jauh lebih banyak tuntutan. Jadi nggak hanya sekedar tes, tapi kalau kamu tesmu bagus tapi kamu nggak bisa ngebangun koneksi sama klienmu, sama vendor gitu ya, sama kontraktor, proyekmu juga nggak akan bisa jalan. Gitu kan. Kalau misalnya tesmu bagus nih, tapi kamu nggak tahu gimana cara menjadikan itu nyata atau sesuai dengan yang kamu inginkan, yang diharapkan oleh klien, ya sama aja kan. Jadi tidak hanya tes, tapi yang menurutku yang paling penting dalam desain interior itu salah satunya juga adalah komunikasi. Bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang baik dengan klien, bisa menyampaikan maksud atau desain kita dengan baik ke klien maupun ke pihak-pihak yang terkait. Berarti etos kerja itu juga penting ya Bu ya? Oke, nah karena waktu kita terbatas nih Bu, kita udah di penghujung sesi. Nah kali ini ada nggak ya tips dari Bu Ira buat teman-teman kita yang di desain interior, mungkin yang sekarang tuh lagi overthinking sih Bu, kayak nanti aku kedepannya harus kayak gimana ya, terus mungkin takut-takut sendiri nih nanti kalau melangkah ke dunia yang lebih profesional itu harus ngapain, terus kayak nggak punya arah gitu Bu. Apa ada tips mungkin buat teman-teman? Tipsku ya, ya jangan overthinking. Maksudnya gini, jangan menyibukkan diri dengan pikiran-pikiran yang mungkin tidak akan terjadi gitu loh nantinya gitu. Jadi mending kalian pikirkan apa yang bisa kalian kembangkan dari diri kalian sekarang gitu ya, mengasah skill baik itu soft skill maupun hard skill gitu, menjalin koneksi. Kalau misalnya kalian magang ya ambil ilmu sebanyak-banyaknya dari magang, dan itu gunakan untuk masa depan kalian gitu, karena ya mau gimana lagi ya, masa depan itu kita juga nggak ada yang tahu gitu kan. Ya kalau tahu-tahu besok perang dunia ketiga juga kita udah semuanya udah nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Yang penting adalah agility aja sih, bagaimana kita bisa tangguh ya menghadapi berbagai situasi gitu. Jadi jangan mudah menyerah lah. Ya kayak lagunya siapa tuh The Massive ya, jangan menyerah ya gitu. Ketahuan ya teman-teman angkatan tahun berapa. Oke, terakhir sekali Bu, pesan. Ini udah yang tadi yang udah terakhir, ini paling terakhir Bu. Okay. Pesan buat teman-teman yang mungkin sekarang masih SMA Bu, yang masih ragu untuk milih desain interior. Jadi kayak aduh masuk nggak ya, dan mungkin orang tuanya juga ada yang ragu. Tapi sebenarnya mereka ada kecondongan untuk milih desain interior tapi masih ragu nih Bu buat masuk. Ada nggak pesan dari Bu Ira buat teman-teman sama mungkin orang tuanya sekalian Bu? Desain interior itu menyenangkan dan penuh tantangan sih. Jadi bagi orang yang suka tantangan, suka menantang dirinya untuk mencapai sesuatu yang lebih lagi ke depannya, desain interior adalah jurusan yang tepat untuk itu. Gitu. Oke. Sangat singkat, jelas, padat. Nah, jadi intinya saya menantang kalian untuk bisa masuk desain interior. Oke. Nah, teman-teman, karena waktunya terbatas, podcast kali ini kita akhiri sampai sini ya Bu ya. Yuk. Jangan lupa untuk melihat podcast-podcast Insight Interior selanjutnya di
channel. Interior Binus Malang. Oke. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan datang ke sini. Oke. Terima kasih Bu Ira. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa. Udah.